Baik, kita masih bersama dengan Bapak Ilham, beliau dari Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan di Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Post. Mas Ilham, ini ada lagi pertanyaan yang belum selesai nih. Di Jakarta pimpinan Gerindra kabarnya sudah ketemu dengan Puan, Pak. Nah, kemudian di daerah adakah penjajakan serupa nih? Ya, tentunya Partai Gerindra terbuka untuk siapapun. Di Jakarta kemarin ketemu dengan PDIP dengan Puan, itu bagian dari safari politik PDIP ke Gerindra, dan itu hal yang sangat lumrah karena di tahun politik ini semua partai akan mencari formasinya masing-masing sehingga akan terbentuk poros kekuatan yang memadai untuk memenangkan dalam Pilpres yang akan datang. Terkait di Kalimantan Selatan, kami masih dapat arahan untuk bermesra dengan PKB dulu. Dan sudah kami mulai, kemarin hari Sabtu kita dalam Rapimda mengundang pimpinan PKB untuk hadir, dan kita bersama-sama menjajaki komitmen itu. Dan insya Allah ke depannya di setiap kabupaten kota DPC sudah kita instruksikan untuk membuat acara bersama dengan koalisi PKB. Untuk yang lainnya kami menunggu arahan dari DPP. Yang juga prioritasnya partai-partai besar Pak ya? Ya. Saya kira semua partai, bukan besar saja, besar dan kecil pun tetap akan menjadi bagian yang sangat berharga bagi perjuangan politik Partai Gerindra gitu. Karena yang kita inginkan adalah kebersatuan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Semakin kuat tentunya akan semakin memantapkan perjuangan kita bersama. Pak, untuk partai politik ya, Gerindra kan ada tanggung jawab tentang pembelajaran politik, Pak. Dan nanti bagaimana sih pembelajaran politik kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan Gerindra? Ya. Tentunya pembelajaran politik ini kita lakukan beberapa metode dan juga kegiatan. Bisa melalui kegiatan Karang Taruna di masing-masing kabupaten kota dengan membuat suatu acara sosialisasi terkait apa gitu kita lakukan. Kemudian juga masing-masing DPC ada pendidikan politiknya. Minimal kepada kadernya terlebih dahulu. Jadi kader di tingkat bawah sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, semuanya akan mendapatkan pendidikan politik itu berjenjang. Pun juga di pusat. Dengan adanya sekolah kader, kita mengirim wakil-wakil dari Kalimantan Selatan, dari kabupaten kota untuk dididik di Hambalang. Untuk benar-benar menjadi kader yang militan di Partai Gerindra. Namanya program ini adalah GMD ya. Gerindra Masa Depan. Nah, tentunya ini diprioritaskan kepada sarjana baru yang ada di Indonesia. Diseleksi, dipilih, kemudian dididik oleh, dan langsung tutorialnya Bapak Prabowo loh sebagai salah satu gurunya di sana. Dan pulang dari Hambalang, mereka akan diserahkan ke masing-masing DPC untuk membantu kerja politik yang ada di masing-masing DPC. Partai politik kan bisa lepas dari konstituen, Pak, dari masyarakat pemilih, Pak ya. Nah, kalau Mas Ilham melihat masyarakat kita ini sebenarnya sudah cerdas berpolitik atau belum? Atau masih melek politik atau masih buta politik sebenarnya di masyarakat asal ini? Dinamika berpolitik di masyarakat sangat bermacam-macam. Tentunya kita harus bisa mengambil sikap di semua level itu. Tidak mungkin kita berbicara terlalu politik kepada masyarakat yang kesehariannya tidak tersentuhan langsung dengan politik. Jadi harus bahasa yang lebih membumi kepada mereka. Jadi ya kita membahasakan kepada kawan-kawan kita itu hal-hal yang mudah dicerna, mudah ditangkap, tetapi masuk apa yang kita maksudkan. Jadi bagaimana strategi kita kepada masyarakat saja untuk menyampaikan pesan dari DPP kepada masyarakat. Dan itu semua diperoleh di dalam pelatihan di Hambalang. Bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat dengan baik, dengan santun, dengan sopan, dengan bahasa mereka, bukan bahasa kita, dengan bahasa mereka, sehingga mereka merasa apa yang kita sampaikan adalah perwakilan mereka sendiri. Seperti itu. Kalau ke depan nanti masyarakat kita dididik untuk jadi masyarakat pemilih figur atau pemilih masyarakat yang cerdas secara berpolitik sebenarnya? Demokrasi itu adalah kebebasan seseorang untuk memilih, kan. Tentunya memilih berdasarkan pemahaman masing-masing. Dan menanamkan pemahaman kepada masyarakat itulah tugas partai politik. Sehingga partai politik harus menciptakan pemilih yang cerdas, baik berpikir dan juga cerdas dalam memilih. Sehingga masyarakat politik tidak terkotak-kotakan dan masyarakat memandang politik adalah bagian dari ikhtiar untuk membangun bangsa ini, bukan hal yang tabu gitu. Itu yang kami harapkan.
pernah dengar aspirasi dari masyarakat Pak ya, dari masyarakat pemilih. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pemilih Pak sebenarnya untuk pemimpin Pak, dan baik itu apa namanya di eksekutif atau legislatif, yang diharapkan pemimpin seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau secara garis besar ada dua yang diinginkan masyarakat sebenarnya, aman dan nyaman. Itu apapun itu. Jadi bagaimana pemerintah ini menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman. Aman artinya dalam keadaan tidak ada ketakutan, tidak ada intervensi, nyaman bergawe, nyaman berusaha, nyaman sekolah, nyaman berumah tangga, nyaman apapun. Nah, itu yang ingin masyarakat. Dan dua kata-kata ini sering saya sampaikan kepada kader-kader. Jadilah anggota legislatif yang membuat dua hal ini kepada masyarakat. Jadilah anggota legislatif yang membuat aman kepada masyarakat, membuat nyaman kepada masyarakat. Ini yang sangat didemenkan oleh masyarakat. Itu sampai sekarang dirindukan masyarakat Pak ya? Betul. Seperti itu. Termasuk nanti juga kalau memang nanti kader Gerindra dipercaya di legislatif atau di eksekutif akan berusaha menjaga amanah dua amanah itu Pak ya? Tentunya di wilayah dapilnya masing-masing, karena anggota legislatif terpilih itu adalah perwakilan dari dapil. Dan suara dapil itu harus diperhatikan. Keamanan suara dapil dan kenyamanan di suara dapil itu. Dua hal itu yang harus termasuk nanti menghadapi gejolak masyarakat dengan isu-isu sensitif Pak. Iya, bagaimana nanti misalkan turun ke dapil kalau ada permasalahan, berkoordinasi mungkin dengan pemerintah kabupaten setempat, dengan kecamatan atau apa, kalau ada hal, turunlah gitu masyarakat. Buat rasa nyaman kepada masyarakat, buat rasa aman kepada masyarakat. Karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh eksekutif dan legislatif Pak ya, untuk kepada masyarakat Pak ya. Betul. Contoh yang ini Pak yang lagi level kebijakan kan, kalau legislatif ini lebih pada kebijakan. Hal-hal yang berkait dengan dasar ke masyarakat seperti sembako, kemudian juga gas, ini kan sensitif Pak. Betul. Gas subsidi Pak ya. Betul. Kemudian minyak goreng, kemudian BBM kan sensitif Pak, yang mungkin dalam level kabupaten kota atau provinsi ya Pak, yang bisa dilaksanakan Pak ya. Dan itu kan nanti kan bisa dikawal oleh Gerindra juga Pak. Betul. Ya? Anggota Dewan Legislatif di dapil masing-masing punya tugas untuk meyakinkan masyarakat terkait hal-hal yang disampaikan tadi. Dan mereka akan turun ke lapangan, mereka akan turun ke dapil, dan itu gunakan itu untuk mensosialisasikan. Kalau ada program-program pemerintah hasil dari implikasi yang tadi, kenaikan tadi itu, sampaikan kepada masyarakat. Kalau kita Pak mencoba ke bawah Pak ya, ke mungkin pasar Pak ya, kemudian kita ikut ibu-ibu waktu belanja gitu, mereka yang dirasakan adalah kenapa minyak goreng naik, kenapa telur naik, kenapa BBM naik Pak. Itu yang hal yang dasar yang kenapa harga gula naik Pak ya. Jadi itu yang sekarang ini mereka jadi keluhan sebenarnya Pak. Betul. Berarti mungkin ada hal entah distribusi atau mungkin pembagian apa yang mungkin kurang pas dan sebagainya, mungkin bisa dianu Pak ya. Itu menjadi bahan masukan dan kemudian bahan yang harus disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah setempat, dengan dinas setempat. Kenapa hal itu terjadi Pak ya? Karena yang mengeksekusi segala kegiatan ini kan eksekutif, ya kan legislatif dalam hal pengawasan, sehingga harus ada chemistry yang pas antara eksekutif dan legislatif. Seperti termasuk jika ada pelanggaran dari penyelenggara ini Pak ya, penyelenggara terkait dengan sembako dan sebagainya, itu nanti harus ada koordinasi Pak ya, dan seperti eksekusi Pak ya. Pokoknya yang berhasil berilah reward, ya. Kalau yang agak nyeleneh, berilah punishment. Artinya itu hal itu harus dilakukan kepada setiap orang dengan adil. Itu yang harapan kita. Karena itu dua kuncinya Pak ya. Betul. Oke Pak. Kalau kader Partai Gerindra juga sering nggak bersentuhan dengan hal yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat pokok Pak ya, termasuk tadi keluarga masyarakat itu apakah dibiasakan juga Pak? Ya, kita ada namanya program Gerindra Peduli ya. Di setiap kabupaten kota juga pernah mengadakan itu. Tentunya tentang hal-hal yang sifatnya situasional, kita lakukan, membuka dapur umum, kemudian memberikan bantuan kepada korban misalkan banjir atau ini seperti hari ini hujan lebat, kami sudah minta kawan-kawan di DPC untuk segera pantau, wilayah mananya ada banjir, kemudian lakukan sebisa mungkin untuk membantu masyarakat. Karena banjirnya cukup deras mulai subuh ya, mulai malam ya, nyambung kan harus jadi ada pantauan-pantauan dari kawan-kawan DPC gitu. Oh di sini, jangan lakukanlah, nggak usah yang terlalu banyak, kalau bisa sedikit lakukan sedikit. Yang penting membantu masyarakat lah. Hal seperti yang kita tanamkan kepada masyarakat dengan program Gerindra Pedulinya, seperti itu. Ini udah jalan cukup lama Pak? Lama jalan lama, sudah lama, berapa tahun udah jalan tuh. Ini sampai ke kabupaten kota di provinsi Pak? Iya.
Jadi tugasnya itu kami serahkan kepada DPC dan juga anggota dewan di dapilnya masing-masing. Seperti itu. Jadi tanggap darurat Pak ya dari partai Pak ya. Baik Pak. Pak, kita sudah sampai pada tahap ini Pak akhir Pak ya acara, karena nggak 1 jam acara Pak, nanti bisa memberikan ini Pak semacam closing statement, kalimat penutup kepada masyarakat yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sih, apa harapan dari Partai Gerindra untuk masyarakat Kalsel, masyarakat pemilih Pak ya, masyarakat konstituen dan sebagainya Pak, nanti bisa disampaikan. Baik, pemirsa, pemilu 2024 sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi. Sebentar lagi di bulan Desember akan ditentukan partai politik yang akan menjadi kontestan dalam pemilu 2024. Mari kita sambut kontestasi ini dengan riang gembira, dengan hati yang lapang dada, dan kita akan menentukan pilihan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, baik itu pemimpin di DPRD, legislatif, maupun nanti memilih presiden yang akan memimpin bangsa ini. Tentukan pilihan dengan hati nurani yang ada, dan tentukan pilihan dengan cermat dan tepat. Partai Gerindra selalu berkomitmen setia bersama rakyat dan ingin masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang hakiki di Indonesia ini. Untuk itulah Partai Gerindra hadir dan selalu hadir di Indonesia. Gitu. Ada satu lagi Pak, kebetulan saya ada titipan dari DPP berupa sebuah buku. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya yang berjudul Paradok Indonesia dan Solusinya. Di buku ini semua permasalahan bangsa dikupas tuntas, berikut dengan solusi yang ditawarkan oleh Partai Gerindra untuk bangsa Indonesia. Dan secara simbolis buku ini akan ulun serahkan sebagai hadiah kenang-kenangan kepada host kita hari ini, Pak Edi Nugroho. Baik Pak, terima kasih. Kita terima Pak ya. Pak, buku ini Pak, ini kira-kira membahas masalah apa Pak di dalamnya Pak? Semuanya, semuanya. Bagaimana memandang Indonesia yang sebenarnya, permasalahan apa yang ada di Indonesia sebenarnya, dan solusi apa yang ditawarkan Partai Gerindra ada di buku ini. Namanya Paradok Indonesia. Paradok itu kan hal yang semestinya terjadi tapi tidak semestinya terjadi. Jadi yang bertentangan, dan kita ingin mengupas tuntas itu. Inilah sebenarnya bangsa Indonesia, dan inilah solusi yang ditawarkan Partai Gerindra. Ini termasuk pemikiran beliau ketika sekarang sudah masuk sistem Pak ya? Betul. Karena buku ini selalu update per tahun Pak. Ini terbit kalau tidak salah ini tahun 2015 terbit. Dan ini sudah diperbarui dengan data terbaru. Jadi silakan juga bagi masyarakat yang ingin buku ini sudah tersedia kalau tidak salah di Gramedia kalau salah. Sudah ada. Sudah ada Pak ya. Silakan menjadi literatur bacaan kita untuk bangsa Indonesia. Jadi kita bisa melihat potret atau gambar besar masalah di Indonesia seperti apa saat ini Pak ya, persoalan bangsa Pak ya. Ini wujud dari tanggung jawab Pak Prabowo sebagai ketua partai Pak ya. Betul. Dan pemikiran beliau bagaimana membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih sejahtera. Seperti itu. Pak Prabowo juga nanti ketika nanti jadi presiden Pak ya, nanti misi pertahanan mungkin akan tetap jadi jadi satu pilar utama juga Pak ya. Semua dikupas tuntas Pak di buku ada ini. Juga Pak ya. Ada. Pertahanan, ekonomi, pertanian, semuanya ada di buku ini. Bagaimana kita menyikapi sumber daya energi misalkan, bagaimana kita menyikapi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, dengan pengangguran, bagaimana kita meningkatkan produksi yang lain. Semua ada di buku ini. Oh sudah lengkap Pak ya. Berapa halaman ya Pak perkiraan? Sampai main gede sama tebal. Kayaknya lebih dari 100 halaman ini. Lebih. Dengan hardcover juga ya. Hardcover ya. Gitu. Tapi harganya terjangkau juga ya. Insya Allah terjangkau. Oke. Baik, Pak Ilham, kita sampai penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Ilham. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Gerindra Provinsi Kalsel. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat Kalsel, juga para konstituen Pak ya, para masyarakat pemilih di Kalsel untuk nanti lebih cerdas politik ke depannya dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Saya Edi Nugroho, sampai bertemu di Tribun Series Suara Rakyat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.